Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Dia menampakkan diri kepada banyak orang. Pertama kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tuhan ingin menampakkan diri kepada Petrus, karena Petrus sedang ada di dalam kondisi yang lemah. Dia ingin menampakkan diri kepada dua murid yang sedang berjalan ke Emmaus, karena mereka berjalan ke arah yang salah. Dia pun ingin menampakkan diri kepada Yohanes, karena Yohanes adalah seorang murid yang dikasihinya. Dia juga ingin menampakkan diri kepada Thomas, karena Thomas tidak percaya akan kebangkitannya. Tetapi dia lebih ingin menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dan pertama kali Tuhan menampakkan dirinya adalah ke Maria Magdalena. Mengapa Tuhan pertama menampakkan diri ke Maria Magdalena sebelum Petrus, Yohanes, Thomas, dan murid-murid yang lain, serta kepada orang-orang? Maria Magdalena adalah orang terakhir yang meninggalkan tempat Tuhan disalibkan, dan dia adalah orang pertama yang datang ke kubur Tuhan. Selain Maria Magdalena, ada banyak orang lain diselamatkan. Selain Maria Magdalena, ada banyak orang yang dilepaskan dari kerasukan setan. Tetapi hanya Maria Magdalena yang datang pada pagi-pagi buta ke kubur untuk mencari Tuhan. Tidak dapat dipungkiri bahwa Maria tidak mengerti banyak hal. Beberapa orang mungkin bahkan mengira bahwa Maria tidak memiliki pikiran yang baik. Tetapi Maria menerima bagian yang terbaik. Sebuah bagian yang mungkin kita tidak memilikinya. Bagian yang terbaik itu adalah kasihnya kepada Tuhan. Setiap orang Kristen harus damba dan mengejar hal ini. Sekalipun perempuan-perempuan lain datang untuk mencari Tuhan, Maria Magdalena adalah yang pertama pergi ke kubur. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi buta Maria datang ke kubur. Dia tidak mempedulikan hal yang lain. Dia datang untuk mencari Tuhan. Ada seorang saudara yang mengatakan hal yang terindah tentang hal ini. Orang itu mengatakan, karena Tuhan Yesus telah mati, di mata Maria, dunia tidak lain adalah sebuah kehampaan. Seluruh isi dunia tidak dapat menarik hati Maria, karena seseorang telah mengambil hati Maria. Hati Maria adalah sebuah hati yang sepenuhnya diduduki oleh Tuhan. Hati Maria telah direbut oleh Tuhan. Apa yang dilihat Maria saat datang ke kubur? Maria ingin melihat jasad Tuhannya yang terkasih yang telah mati. Namun jasad itu sudah hilang. Maria hanya dapat lari ke Petrus dan murid yang lain dan berkata, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Kemudian Petrus dan murid yang lain berlari ke kubur. Setelah mereka berdua sampai di kubur dan melihat ke dalam kubur, mereka melihat kain kapan yang terletak di tanah dan kain peluh yang sudah tergulung. Setelah dua orang itu melihat hal ini, apa yang mereka lakukan? Alkitab menuliskan, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Mereka masih punya rumah di dunia, yang mereka anggap milik mereka yang terbaik. Sekalipun mereka tidak menemukan Tuhan di sana, mereka tidak merasakan apa-apa. Mereka merasa bahwa pulang ke rumah adalah hal yang paling penting untuk dilakukan. Selain diri Tuhan, mereka masih punya tempat untuk pulang. Apa yang dilakukan Maria? Alkitab menuliskan, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Maria tidak punya tempat untuk pergi. Betapa mendalamnya kata "tetapi" di sini. Maria mungkin berpikir di dalam hatinya, kalian punya rumah untuk pulang, dan kalian dapat pergi dari sini. Tetapi aku tidak bisa pulang, karena Tuhan tidak di sini. Kalian berpikir bahwa hilangnya Tuhan itu tidak penting.
Tetapi aku tidak merasa seperti itu. Siapa yang telah membawa pergi Tuhan? Bagaimana aku dapat pergi?" Maria berdiri di luar kubur dan menangis. Di matanya, dunia telah menjadi kehampaan karena Tuhan tidak di situ. Maria tidak dapat melakukan apapun selain berdiri di luar kubur dan menangis. Hati Maria laksana hati seorang janda. Murid-murid yang dahulu mengikuti Tuhan sudah pergi. Yohanes yang mengasihi Tuhan sudah pergi. Petrus yang penuh keberanian juga pergi. Tetapi Maria, seorang perempuan sederhana yang darinya Tuhan mengusir 7 roh jahat, telah tertawan oleh Tuhan, sehingga dia tidak dapat pergi. Hatinya kosong karena telah kehilangan sesuatu. Karena itu dia hanya dapat menangis. Kemudian sambil menangis, Maria nampak 2 malaikat berpakaian putih yang duduk di tempat mayat Yesus terbaring. Malaikat itu bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Saat melihat malaikat-malaikat itu, Maria tidak terkejut ataupun takut, karena sepenuh hatinya hanya tertuju kepada satu masalah, yaitu Tuhan telah diambil orang. Hati Maria sepenuhnya hanya memikirkan Tuhan, sehingga penampakan para malaikat itu pun tidak dapat menarik perhatiannya. Dia tidak peduli dengan apa yang dilakukan malaikat itu. Hatinya hanya untuk Tuhan. Sehingga bahkan malaikat pun tidak dapat menggerakkan hatinya. Tidak terpikir olehnya bahwa Tuhan telah bangkit. Dalam Injil Matius, Tuhan 4 kali mengatakan kepada para murid bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga setelah dia mati. Tetapi Maria tidak mengetahui tentang hal ini. Meskipun Maria tidak pandai, tetapi hatinya yang mutlak dalam mencari Tuhan membuat Tuhan menampakkan diri kepada Maria. Alasan Tuhan untuk menampakkan diri kepada Maria adalah untuk memuaskan hati yang lapar dan haus akan diri Tuhan. Petrus dan Yohanes pulang ke rumah mereka, dan Tuhan tidak mencari mereka terlebih dahulu. Tetapi di sini ada hati yang mutlak dan seutuhnya mencari Tuhan. Karena itu Tuhan tidak perlu mencari-cari. Hal ini menunjukkan pentingnya kita memiliki hati yang dapat mendesak Tuhan untuk menemui kita. Ini adalah hal yang sangat berharga. Sesudah itu Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu Maria menjawabnya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Maria sedang mencari Yesus dari Nazaret. Tetapi Maria hanya mengatakan kata "dia". Di mata Maria, di dunia ini hanya ada satu orang yang disebut dia. Di dalam hatinya, Maria menganggap semua orang mengetahui siapa yang disebut dia di sini. Maria menganggap semua orang harus mengenal siapakah yang dimaksud dengan dia ini. Maria tidak mempedulikan orang lain selain dia. Inilah hati Maria. Dalam Kidung Agung pasal 1 ayat 2, permulaan kalimat pertama tertulis, "Kiranya ia mencium aku dengan kecupan." Ini adalah perkataan Sulamit yang merindukan Salomo. Seseorang yang dirindukan Maria adalah dia. Apa yang keluar dari mulutnya juga adalah kata dia. Di dalam hati dan mulut Maria hanya ada dia. Bila ada dia, Maria sudah merasa cukup.
Kita harus merasa cukup dengan hanya memiliki Dia di dalam hati kita. Apa yang kita perlukan adalah hati yang seutuhnya untuk Dia. Maria mengatakan, "Di mana Tuhan meletakkan Dia, supaya aku dapat mengambilnya?" Maria adalah seorang perempuan, tetapi dia tidak mempedulikan apakah dirinya cukup kuat. Dia pun tidak mempedulikan seberapa jauh dia harus membawa. Dia hanya mempedulikan untuk mengambilnya. Kasih tidak mengenal arti kesulitan. Hal yang paling indah di dunia adalah kehadiran kasih membuat semua hal menjadi mudah. Maria hanya mau tahu di mana orang telah memindahkan Tuhan, dan Dia akan mengambilnya. Dalam situasi ini, Tuhan menyatakan diri kepada Maria. Tuhan tidak dapat membiarkan Maria terus menangis. Tuhan tidak dapat pergi menemui Petrus, Yohanes, atau murid yang lain. Tuhan harus terlebih dahulu memenuhi hati yang lapar dan haus akan dirinya. Karena itu penampakan diri Tuhan yang pertama adalah pada Maria. Bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Maria? Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Apakah kita telah mendengar Tuhan mengatakan Maria? Di waktu doa kita, di kamar kita, bila kita mendengar suara ini mengatakan Maria, hal itu sudahlah cukup. Saat Tuhan berkata Maria, Maria pun mengenali Tuhan. Ini adalah sebuah wahyu. Sekali Tuhan berbicara sudahlah cukup. Saat sang gembala memanggil dombanya, mata dombanya pun segera terbuka. Saat Maria mendengarkan suara Tuhan, dia tahu bahwa itu bukanlah penjaga taman, tetapi Tuhan. Maria pun tidak menangis lagi. Saat Tuhan menampakkan diri kepada kita, Dia tidak perlu mengatakan apapun yang lain. Tuhan cukup sekali berkata, "Maria," dan Maria pun segera mengenali bahwa itu adalah Tuhan. Hari ini, apakah kita mengenali suara Tuhan? Setelah itu, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu." Dalam Injil Matius pasal 28, karena para perempuan memuji Dia, Tuhan mengizinkan mereka untuk menyentuh Dia. Tetapi di sini Tuhan tidak mengizinkan Maria untuk menyentuh dirinya. Apa artinya hal ini? Maria memiliki kedambaan yang kuat untuk menahan Tuhan tetap di bumi. Maria tidak ingin membiarkan Tuhan pergi. Tetapi apa yang diterima Tuhan di bumi tak lebih dari mahkota berduri, salib dan kubur. Sekarang Tuhan akan pergi ke surga, kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu. Inilah mengapa Tuhan berkata kepada Maria, "Janganlah engkau memegang aku." Jangan menahan Dia di bumi, karena Tuhan bukan hanya bangkit, tetapi Dia juga naik ke surga untuk menjadi kepala dari ciptaan baru. Manusia belum pernah ke surga, tetapi dengan kenaikannya, Tuhan Yesus adalah manusia pertama yang pergi ke surga. Sekarang mereka yang percaya kepadanya juga akan pergi ke sana. Ibrani 2 ayat 9-10 menuliskan, "Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah,
yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Karena penderitaan maut Tuhan menerima kemuliaan dan hormat, dan kita anak-anak Allah juga akan dibawa ke dalam kemuliaan. Setelah kebangkitan, murid-murid pertama kali dipanggil dengan sebutan saudara-saudara. Dengan kata lain, Tuhan adalah yang sulung dan kita adalah anak-anak Allah. Tuhan bangkit dan naik ke surga. Bapanya juga adalah Bapa kita. Allahnya juga adalah Allah kita. Karena itu Tuhan berkata kepada Maria, "Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Sekarang apalagi yang dikatakan Maria? Dia tidak memiliki apapun untuk dikatakan. Dia sudah merasa cukup. Karena itu Maria dapat pergi. Bila kita kekurangan wahyu ini, bila kita belum melihat Tuhan dan belum pernah mendengarkan perkataan Tuhan, hal itu karena kita tidak memiliki hati yang lapar seperti Maria. Kita perlu menanyakan kepada diri kita, apakah kita memiliki kerinduan yang dalam akan Tuhan? Apakah kita merindukan anak Allah dari dalam hati kita? Tetapi bila kita benar-benar merindukan Tuhan, sekalipun itu hanya sesaat, hatinya akan tersentuh. Kiranya Tuhan menanamkan sebuah kerinduan di dalam kita, sehingga kita merindukan Tuhan dan mengasihi Tuhan secara mutlak. Tuhan memberkati.